Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Hendrik Anton Rahman. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Darmawasada Bandung. Kalau boleh tahu, Ibu dengan namanya siapa Bu? Ibu Dewi. Oh, Ibu Dewi ya. Baik Bu, saya di sini akan memberikan penjelasan tentang menarke dan pemberian terapi musik pada penderita menarke. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke Bu, kurang lebih waktunya 5-10 menit ya. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, baik Bu. Kalau tidak, saya akan mengambil materi dulu ya Bu. Baik Bu, saya di sini akan memberikan sedikit materi tentang menarke ya Bu. Kalau ini boleh dibaca. Nah, di sini tujuan umum untuk pemberian penyuluhan ini yaitu yang pertama Ibu bisa mengerti apa itu menarke, yang kedua Ibu bisa mengetahui perubahan fisik tentang menjelang menarke, yang ketiga faktor mempengaruhi kesiapan menarke. Baik Bu, langsung ke pengertiannya ya. Menarke itu apa Bu kalau boleh tahu? Saya tidak tahu. Oh baik Bu. Jadi menarke itu merupakan menstruasi pertama yang diawali remaja putri ya Bu. Usianya kurang lebih dari 10 sampai 16 tahun. Nah, di sini ada juga tanda pubertas itu apa aja. Yang pertama tanda biologis. Tanda biologis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama primer dan yang kedua sekunder. Jika tanda primer pada perempuan itu ditandai dengan menarke. Menarke itu seperti menstruasi pertama pada remaja putri. Nah, yang kedua tanda gejala yang sekunder yaitu pinggul dan rambut kemaluan mulai bermunculan ya. Berkembang tubuh rambut kemaluan, kelenjar lemak dan kelenjar keringat akan aktif sehingga sering muncul jerawat. Nah, itu tanda sekundernya Bu. Nah, lanjut ke bagian masalah yang sering timbul. Nah, di sini ada masalah yang sering timbul ya Bu. Yang pertama infeksi saluran kemih, yang kedua berhenti haid, yang ketiga gangguan menstruasi. Nah, lanjut Bu, tanda psikologisnya itu seperti apa ya? Boleh tahu? Nggak tahu ya? Enggak. Yang pertama reaksi positif dan reaksi negatif dibagi menjadi dua ya. Yang pertama reaksi positif dulu, yaitu remaja putri akan senang karena menjadi dewasa. Terus reaksi negatifnya yaitu remaja putri akan merasa bingung, gelisah dan tidak nyaman dan terasa terbebani. Nah, sebelumnya tahu nggak itu bahaya yang bisa timbul? Enggak. Oh baik. Yang pertama bahaya yang bisa timbul yaitu konsep diri yang kurang baik Bu. Terus presentasi rendah, kurangnya persiapan untuk menghadapi masa puber. Yang kedua tidak menerima timbul yang berubah. Jadi kita itu perubahan fisik yang baru dialami seperti menstruasi, keluarnya darah gitu dari kemaluan kan pertama itu kan baru. Nah, terus bagaimana cara kita agar bisa menghadapi menarke? Yang pertama memiliki pengetahuan tentang menarke. Seperti saya sekarang kan sedang memberikan penyuluhan dan pengertian tentang menarke itu sendiri. Yang kedua, memiliki persepsi dan sikap yang baik terhadap dirinya dan proses menarke. Yang ketiga, memiliki kesiapan emosi, emosinya harus siap dan psikologinya. Nah, yang keempat, mendapatkan dukungan dari lingkungan, keluarga, sekolah, termasuk teman-teman ya Bu. Dan yang terakhir, mencari informasi dari TV, radio, maupun majalah. Nah, lanjut di sini yang terakhir, tandanya itu apa sih ketika Ibu sudah siap untuk melewati tahap menarke? Yang pertama, kemampuan menghadapi menstruasi, menjaga kebersihan seperti mengganti pembalut, membersihkan alat kelamin. Dan yang kedua, kesiapan sosial atau kemampuan Ibu menyesuaikan diri menjadi sebagai remaja ya. Setelah menarke harus rajin beribadah, patuh kepada orang tua dan berdiri
mandiri serta harus berhati-hati jika bergaul. Soalnya ibu kalau misalkan bergaul dengan sesama lawan jenis kan, kalau udah menstruasi itu takutnya jadi bunting. Kalau Iya. nggak bunting itu ya disebut bahasa gaulnya kan bu. Iya, iya, iya. Terus yang terakhir nih ada satu lagi, bagaimana cara menjaga kebersihan diri. Yang pertama mandi secara teratur, kedua mengganti celana, yang ketiga tidak memakai celana orang lain, bahkan mungkin kan pakai celana orang lain mah. Iya. Dan yang terakhir mengganti pembalut secara rutin jika menstruasi. Oke baik bu, mungkin segitu ya bu penjelasan yang saya berikan. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak. Oke bu, kalau tidak saya akan memberikan pertanyaan sedikit. Apakah ibu memahami atau tidak? Yang pertama pertanyaannya, tanda psikologis itu dibagi menjadi dua bu, apa saja bu? Yang satu itu primer. Oh, positif ya, satu Oh, negatif. iya. Saya lupa. Gak apa-apa bu, namanya juga baru pertama kali kan. Iya, benar. Reaksi positif itu apa aja bu? Kalau positif itu dia tuh merasa senang karena sudah menjadi tumbuh dewasa. Oke, bagus. Dan yang Ya. terakhir yang negatifnya? Terbebani, gelisah, terus tidak nyaman. Oke baik bu, berarti ibu sudah memahami ya. Iya. Menarche itu apa? Menarche itu menstruasi pertama yang dialami oleh remaja putri ya bu. Iya, iya. Usianya 10 10 sampai 16 tahun. tahun. Oke, setelah itu ada, jika misalkan saat menarche itu pasti ada rasanya yang disebut dengan dysmenorrhea atau nyeri head. Nah saya bisa memberikan terapi musik jika ibu mengalami dysmenorrhea gitu, nyeri head. Kita itu distraksi pengalihan nyeri itu melewati media musik. Nanti saya akan siapkan ya bu musiknya. Iya. Nanti ibu coba dengar dan Iya. bagaimana rasanya. Iya, silakan. Baik bu, saya seperti kontrak yang tadi saya akan memberikan distraksi atau pengalihan rasa nyeri saat dysmenorrhea dengan cara terapi musik. Iya. Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik bu, saya akan mempersiapkan ya sebentar. Oke. Nah, ibu bisa didengarkan musiknya. Gimana bu rasanya setelah mendengarkan terapi musik ini? Yang saya rasakan tuh lebih tenang, lebih rileks. Oke baik, jika misalkan ibu suatu saat mengalami dysmenorrhea atau nyeri head, bisa dengan terapi musik ini nanti saya kirim file musiknya. Ya, baik Pak. Oke baik bu, ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Oke baik bu, jika sudah cukup mungkin sekian ya bu penjelasan tentang menarche. Sebelumnya minta maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol.